Halo sahabat Dewe, ketemu lagi bersama saya Ayu. Saya lagi di Berlin. Tadinya saya mau ajak kalian untuk jalan-jalan keliling Berlin, tapi mendadak sakit perut, terpaksa harus cari obat dulu ke apotek. Yuk kita capcus. Aduh. Haben Sie Medikamente gegen Bauchschmerzen? Orang Indonesia juga, Mbak. Ya ampun, orang Indonesia. Perutnya sakit. Cuman perih aja sih. Boleh istirahat sebentar nggak di sini? Oh iya, bisa. Gak nyangka ya sahabat Dewe, tiba-tiba orang aku sakit perut, gak taunya ketemu sama apoteker yang punya apotek ini. Di mana asal muasalnya kamu bisa punya apotek benar-benar di kawasan bisnis? Aku ambil apotek ini tuh dari 12 tahun lalu. Setelah lulus itu jadi pimpinan apotek. Lalu setelah kerja berapa tahun, kita jadi kepikiran gitu, kenapa kita nggak punya sendiri aja ya? Kita mesti ngeyakinin satu yang menjual, satunya yang punya rumahnya, kita mesti presentasi, dan kebetulan yang punya gedung juga setuju dan tertarik dengan presentasi saya gitu. Jadi, apa nilai jual kamu waktu itu bisa meyakinkan mereka? dengan mengkombinasikan kita punya karakter sebagai orang Asia yang punya empati, simpati ke pasien. Modalnya itu apakah maaf dari keluarga atau berani ambil kredit, Ibu? Saya modal dari keluarga itu hanya modal doa. Tapi lebih baik dikasih modal doa. Jadi kalau modal keuangan dari keluarga itu nol, kita mengambil kredit juga karena untuk beli apotek harganya juga tidak murah gitu. Jadi tapi kita mesti menunjukkan kredibilitas kita ke bank juga kalau kita itu ada mampu menunjukkan saya ini bisa gitu loh. Kurang lebih berapa waktu itu sampai ngutang ke bank? Lebih dari setengah miliar euro. Lebih dari setengah juta, dan kamu nekat minjem. Dan itu sekarang sudah kebayar semua nih? Kebayar semua. Setelah berapa tahun tuh? Kira-kira sekitar 10 tahun. Dan jadi sekarang tinggal menikmati untungnya. Iya. Omsetnya boleh tahu nggak berapa nih per tahun nih? Apa? Ya itu sih kalau omset ya Tuhan yang Berapa kasih lah sekitar 3 juta. Mau buka Tuhan yang lagi nggak kasih. nanti apotek selain di pusat utama? Jadi karena aku single mom ya. Jadi kalau menurut aku itu tantangan yang berat sebagai seorang wanita karir dan single mom. Saya tanya ke anak saya, ini mama mau ambil apotek yang ini lagi nih. Mama, tapi saya butuh mama. Kalau kamu bilang gitu, aku lebih milih saat ini punya satu apotek, omset juga baik, dan waktu luangnya lebih baik untuk anak saya. Jadi bukan mendengarkan cuan saja, tapi melainkan juga mendengarkan suara anak. Betul. Yuk, kita boleh ketemu nggak? Yuk. Ya. Jana, was willst du später werden? Ich will später Apothekerin wie meine Mama werden und Mama ist auch Apothekerin. Oh, stolz du auf deine Mutter? Wie beschreibst du deine Mutter? Sie ist nett, toll, einzigartig, es sei denn beim Fernsehen, das sollte man, also da sagt sie, man soll nicht so viel Fernsehen gucken und manchmal auch streng. Berat nggak sih sebagai single mom gitu, kamu harus melakukan semuanya sendirian, membesarkan anak sendirian? Kalau kita sudah memutuskan sebagai perempuan untuk punya anak, berarti kan kita sudah siap konsekuensinya dengan apa yang ada, termasuk yang ngurusin anak sembari kerja gitu. Jadi jangan terlalu banyak bergantung gitu. Dari awal kan kita juga udah tahu lah gitu kan, bisa ada terjadi apa-apa, kita sebagai perempuan yang masih bisa. Apa nilai-nilai yang penting bagi kamu yang harus kamu tanamkan ke anak? Jadi bukan hanya empati, simpati, menghormati orang lain juga, jujur juga. Selalu ajarin dia, kamu di atas mungkin, tapi jangan sampai sombong gitu. Soalnya setiap ada yang di atas kamu, selalu ada di atas lain, pokoknya jangan sombong. Terus aku selalu ajarin ke dia, kerja keras. Yang paling kamu ngerasa, ya ampun ini susah banget tantangannya, atau mengalami kesulitan, pernah nggak? Sebenarnya kalau dilihat kayak gitunya sulit terus ya.
sulit terus ternyata ya. Iya, soalnya tapi itu ya namanya kehidupan. Jadi nggak ada kalau nggak ada kesulitan itu namanya bukan hidup gitu. Jadi kita dari kesulitan itu kita cuma percaya pasti ada jalan. Gitu. Kirain enak-enak aja gitu ya. Iya, dapat kalau- cuan terus gitu ternyata kata dia jawabannya Kalau orang- sulit terus. So, ada ciwi-ciwi muda nih kepingin juga punya bisnis di luar negeri ya, di rantau seperti kamu. Kamu bisa kasih tips ya? Tips apa aja? Mesti percaya diri, mesti telaten, nggak cepat putus asa, lalu fokus sama apa yang kamu mau gitu. Gimana yuk? Udah enakan? Udah nggak sakit perutnya. Terima kasih banyak atas waktunya, obatnya juga waktunya tadi bersama Iyane. Senang sekali. Sahabat Dewe, tadinya kita mau jalan-jalan malah aku sakit perut dan malah ketemu cerita menarik dari single mom hebat di Berlin ini. Sampai ketemu sahabat Dewe dengan kisah-kisah menarik berikutnya. Aku pamit dulu ya. Thank you Ya. banget ya. Jam jus dulu. Bye.